Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke, dalam hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi sudah banyak mega proyek infrastruktur yang dibangun. Nilainya pun tidak main-main, puluhan hingga ratusan triliun untuk menggelontorkan dan menyukseskan proyek-proyek tersebut, guys. Sebelum Jokowi menjabat pun, Presiden sudah sukses membangun mega proyek di Jakarta, yaitu mega proyek MRT di Jakarta ketika menjadi gubernur. Meski awalnya pun ditolak dari berbagai macam tokoh masyarakat, politik, agama, ekonom, namun proyek tersebut bisa tuntas dan sukses, bahkan memberi dampak yang positif bagi warga setempat, guys. Setelah sukses membangun kereta cepat WUS Jakarta-Bandung, awalnya pun dikritik, guys, oleh pengamat-pengamat politik yang mengatakan bahwa ini akan sia-sia, tidak ada peminat dan lain sebagainya. Ataupun jalan tol Trans Sumatera yang awalnya pun dipandang tidak bermanfaat untuk masyarakat Sumatera atau sekitarnya, guys. Karena di Sumatera tidak sepadat di Pulau Jawa yang membutuhkan jalan tol. Bahkan ada yang mengkritik masyarakat Sumatera tidak makan infrastruktur atau makan semen. Kini, guys, Sumatera punya jalan tol Trans Sumatera dan sangat membantu masyarakat Sumatera, khususnya yang mau mengirim logistik dan lain sebagainya, bepergian lain sebagainya. Dulu yang nyinyir nggak makan beton, nggak makan itu, naik infrastruktur atau naik jalan tol nggak ya? Atau lewat jalan biasa? Coba komen di kolom komentar, guys. Oke, guys, seperti biasa, sebelum lanjut di videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe di channel Joni Iswahyudi. Oke, langsung saja ke videonya, yaitu yang berjudul 10 tahun Jokowi menjabat tidak ada mega proyek infrastruktur yang mangkrak. Tonton sampai habis agar tidak salah paham, guys. Tahukah Anda jika mega proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi tak ada yang mangkrak? Jalan tol Trans Sumatera, LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung, semua berhasil tuntas dikerjakan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Dalam hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, sudah banyak mega proyek infrastruktur yang dibangun, nilainya pun tak main-main, puluhan hingga ratusan triliun anggaran digelontorkan untuk mensukseskan proyek-proyek tersebut. Sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau juga sukses membangun mega proyek di Jakarta, yaitu membangun moda transportasi modern MRT ketika masih menjadi gubernur. Meski di awal pembangunan mega proyek tersebut, banyak ditentang baik itu oleh masyarakat, tokoh politik, pengamat, ekonom, namun proyek tersebut bisa tuntas dan sukses, bahkan telah memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Indonesia. Jalan tol Trans Sumatera adalah salah satu proyek yang banyak dicibir, dan diprediksi akan gagal. Tak sedikit para pengamat yang menyayangkan, kebijakan Presiden Jokowi membangun jalan tol di Sumatera. Alasan para pengamat adalah Pulau Sumatera belum layak dibangun jalan tol, karena kendaraan tak sepadat Pulau Jawa. Tidak ada kemacetan di Pulau Sumatera, sehingga pembangunan jalan tol akan sia-sia. Namun pada kenyataannya, setelah jalan tol Trans Sumatera berhasil dibangun, masyarakat merasakan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya, terpangkasnya waktu tempuh antar satu kota ke kota lain. Sebagai contoh, dari Bakauheni menuju Palembang, yang biasanya ditempuh dalam waktu 8-10 jam perjalanan, berkat adanya jalan tol, terpangkas menjadi hanya 3-4 jam perjalanan saja. Tak hanya jalan tol Trans Sumatera, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pun tak lepas dari kritikan pedas dan nyinyiran dari rakyatnya sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa proyek kereta cepat akan sia-sia dan bakal sepi peminat. Tapi faktanya, setelah 2 bulan beroperasi, kereta cepat telah melayani 1 juta pengguna. Jumlah perjalanan yang awalnya hanya 8 perjalanan saja, menjadi 48 perjalanan. Hal itu membuktikan bahwa kereta cepat menjadi primadona transportasi saat ini.
Yang jadi pertanyaan, mengapa mega proyek yang dibangun Jokowi tidak ada yang gagal, tidak ada yang mangkrak? Tidak seperti apa yang dikatakan para pengamat, malah proyek-proyek tersebut menjadi sukses besar. Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjelaskan, mengapa mega proyek yang dibangun di era Jokowi sukses besar, dan bisa mematahkan prediksi para pengamat selama ini. Apa yang dilakukan Jokowi diantaranya adalah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantauan dan pengelolaan proyek yang baik. Seperti yang kita ketahui, proyek besar yang dibangun di era Presiden Jokowi, selalu dipantau baik oleh kementerian ataupun langsung oleh Presiden. Sebagai contohnya adalah proyek Jalan Tol Trans Sumatera, yang pertama kali dibangun di Provinsi Lampung. Jalan tol ruas Bakauheni Terbanggi besar di awal pembangunannya, selalu dipantau langsung oleh Presiden Jokowi. Beberapa kali Presiden Jokowi turun ke Lampung, untuk memastikan kelancaran pembangunan jalan tol tersebut. Dan hingga akhirnya, bisa tuntas tepat waktu lalu diresmikan langsung oleh Presiden. Begitu juga dengan pembangunan LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden beberapa kali turun tangan langsung, untuk mengecek dan memantau progres pembangunannya. Proyek-proyek besar memerlukan manajemen yang efektif, dan pemantauan yang ketat. Jika proyek tersebut memiliki tim manajemen yang kompeten, dan sistem pemantauan yang baik, maka kemungkinan keberhasilannya akan meningkat. 2. Pembiayaan dan rencana keuangan yang jelas. Untuk membangun mega proyek, dibutuhkan pembiayaan dan rencana keuangan yang jelas, sebab pembiayaan proyek merupakan faktor kritis dalam keberhasilannya. Begitu juga pembangunan yang dilakukan di era Presiden Jokowi, pembiayaan dan rencana keuangan sangat jelas. Pembangunan jalan tol di Sumatera misalnya, terus disupport oleh pemerintah dengan memberikan penyertaan modal negara. Lalu yang sempat menjadi bahan kritikan pengamat, adalah membengkaknya biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, akibat molornya pembangunan yang disebabkan berbagai hal, salah satunya terdampak pandemi COVID-19. Namun masalah pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, bisa langsung ditangani oleh pemerintah, dengan berbagai macam pembiayaan. Dan hasilnya, proyek kereta cepat pun bisa tuntas dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari sini kita bisa belajar, bahwa jika proyek memiliki sumber dana yang memadai, dan rencana keuangan yang terencana dengan baik, maka risiko kegagalan dapat berkurang. 3. Komitmen pemerintah. Jika bicara komitmen di era pemerintahan Presiden Jokowi dalam menuntaskan mega proyek, maka hal tersebut tak perlu diragukan lagi. Ini terbukti dengan tuntasnya berbagai proyek yang dulunya sempat mangkrak. Salah satu contohnya adalah proyek tol Cisumdawu, yang sempat mangkrak selama 12 tahun, dan berhasil tuntas di era Presiden Jokowi. Keberhasilan proyek-proyek tersebut tentunya terkait dengan tingkat komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Jika pemerintah memiliki keinginan kuat untuk melihat proyek berhasil, hal itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan proyek tersebut. 4. Keterlibatan pihak swasta dan kolaborasi internasional. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, keterlibatan pihak swasta sangat jelas terasa. Pemerintah bekerja keras untuk menarik investor lokal dan asing, agar mau ikut membantu membangun mega proyek di Indonesia. Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa saat ini, banyak yang dibangun oleh pihak swasta. Sementara pembangunan moda transportasi seperti MRT, dilakukan oleh pihak Jepang, dan pembangunan kereta cepat dilakukan oleh pihak Cina. Dalam beberapa hal, keterlibatan sektor swasta atau dukungan internasional, dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan proyek-proyek besar. 5. Manajemen risiko yang efektif. Dalam setiap pembangunan yang dilakukan di era Presiden Jokowi, juga pasti mengalami risiko, mengingat pembangunan dibutuhkan biaya yang besar, dan waktu yang relatif lama. Ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak proyek yang terpaksa dihentikan sementara, karena dana dari pemerintah untuk infrastruktur, dialihkan ke penanganan COVID-19. Akibatnya, risiko mangkraknya sebuah proyek menjadi lebih besar. Namun karena adanya manajemen risiko yang efektif, pembangunan mega proyek yang awalnya sempat terhenti, bisa tuntas meskipun terdapat keterlambatan penyelesaian.
Keberhasilan sebuah proyek tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan baik. Proyek-proyek yang memiliki perencanaan manajemen risiko yang efektif, dapat mengatasi hambatan yang muncul. Tidak adanya megaproyek infrastruktur yang mangkrak di era Presiden Jokowi, membuktikan betapa efektifnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, untuk mengatasi berbagai masalah dan rintangan selama pembangunan proyek tersebut. Satu demi satu kita sudah bisa melihat keberhasilan akan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana awalnya selalu dianggap skeptis oleh pengamat dan masyarakat, kini berbuah manis dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan semoga saja, pembangunan infrastruktur yang masif di era Presiden Jokowi ini, bisa diteruskan oleh presiden berikutnya, sehingga kita bisa menjadi negara yang memiliki infrastruktur terdepan di Asia Tenggara. Demikianlah tadi informasi mengenai betapa efektifnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Apakah Anda sudah merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke, jadi itulah guys, selama 10 tahun Jokowi menjabat, tidak ada proyek infrastruktur yang sangat mangkrak guys. Bahkan semua bisa tuntas dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Yang dulu dianggap tidak laku seperti kereta cepat Wus, yang dianggap percuma membangun Wus karena tidak ada peminatnya. Wah, jangan salah guys, sekarang peminatnya lebih besar lagi guys. Untuk mencapai Jakarta Bandung itu biasanya waktu 4 jam, 6 jam, kini hanya 45 menit sudah sampai Bandung. Wah, keren sekali guys. Dan juga tol Trans Sumatera guys. Ada yang bilang dulu masyarakat nggak makan beton, masyarakat nggak pengen jalan. Sekarang infrastruktur Sumatera, tol Trans Sumatera itu menjadi meringankan beban para pengusaha guys, seperti mempermudah logistik, ya kan? Perjalanannya lebih efisien, ya walaupun bayar, ya tetap bayar, namanya jalan tol, kan lebih cepat gitu guys. Ada yang bilang, wah tol mahal, tapi beli mobil aja bisa, karena nggak mikir dia. Beli mobil bisa, mau jalannya gratis, semua kendaraan pun kena pajak guys, di mana-mana negara pun sama. Oke, jadi ya bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan 10 tahun, hampir 10 tahun Bapak Presiden Jokowi ini guys? Infrastruktur mana yang mangkrak di tangan beliau? Sebelum-sebelumnya dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, banyak yang mangkrak pun diselesaikan di masa Pak Jokowi guys. Wah, sangat ini guys ya, cerdik sekali, sangat cerdas Bapak Jokowi ini untuk membangun infrastruktur dari penjuru Indonesia Sabang sampai Merauke. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton video di channel Joni Isbahdi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, sampai di sini dulu. Jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.